Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu terkasih, pesta yang diajak kita bersama dengarkan pujian ini, pasti deh sampai di hati dan terberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Tuhan lah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yes, Tuhan lah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, yes, haleluya, mari sembah Tuhan Yesus. Hore! Puji Tuhan, damai di hati, semua bersukacita saat pujian ini, kasih surgawi mengalir di setiap hidup Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Halo semuanya yang sudah ikut dari kota mana saja nih, senang banget dari Balikpapan bisa menjapa kota-kota yang ada. Tuhan lah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu sangat terbukti. Tuhan lah perlindunganku, yes, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti.
Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Tuhan Yesus. Damai di hati. Haleluya, hey, haleluya, wow. Mari sembah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Tuhan rangkai air mata kita menjadi permata. Sejak pagi ini berhentilah bersedih, berhentilah menangis, karena ada Tuhan di surga yang mengasihi Bapak Ibu sekalian. Namanya Tuhan Yesus. Dialah perlindungan, penolong bagi setiap kita yang percaya dan permata. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merasa hatinya dipulihkan saat dengar puji-pujian ini? Puji Tuhan, Yesus yang termanis, kemanisannya itu mengalir di hati kita. Manis bukan diabetes ya, manis, sehat, ceria, sukacita, bahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, senang banget, banyak banget yang komentar terberkati lewat pelayanan ini. Puji Tuhan. Betapa beda jalanmu dari jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu yang terbaik. Seperti langit dan bumi, jaraknya tak pernah ku punya teman setia seperti Yesus. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, angkat tangan selamat. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya sahabat setia seperti Yesus. Dia rangkai air matamu jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman
setia seperti Yesus. Dia rangkai air matamu jadi permata. Dia rangkai air mata kita menjadi permata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang sudah mendengarkan puji-pujian dalam namanya. Ada damai dan sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Kemarin Tester ketemu sama satu orang yang mengaku loh ya, dia mengaku ateis. Lalu dalam perbincangan singkat, Tester sampaikan bahwa setiap orang pasti meninggal dunia. Yang muda bakalan tua. Pada umumnya, meskipun tidak selalu harus, karena banyak yang muda sebelum tua udah meninggal. Yang sehat bakalan sakit pada umumnya. Namun Pastor berdoa kepada Tuhan dan mendoakan kita semuanya sampai tua kita semua sehat-sehat. Amin. Karena ada juga yang sampai tua sehat. Amin. Iya. Yang hidup bakalan meninggal. Ya, saya spill dulu di TikTok ini banyak komentar suaranya tidak jelas. Cek sound. Harap baik-baik saja di TikTok bisa diterima. Apakah saat ini suaranya sudah bisa diterima? Iya. Supaya bisa semuanya dengar. Baik, ya selamat bergabung. Yogya hadir, suaranya hilang. Wah, minta maaf kalau suara hilang ini gimana solusinya? Iya, semoga signalnya membaik dan suaranya bisa diterima. Kalau di YouTube jelas baik. Yang di TikTok katanya, oh sudah, yes, jeritan hati, makasih. Sudah ya? Ya berarti mungkin signal. Puji Tuhan. Makasih Liliana. Di Facebook juga harap baik-baik saja. Nah lalu Pastor sambung, karena saya suka memuji Tuhan, ya. Lalu saya kasih tahu kepada Bapak terkasih ini bahwa orang saja itu yang punya pegangan, ya, keyakinan iman, ketika mereka akan meninggalkan dunia ini, bisa juga ada rasa takut. Apalagi bagi orang yang kalau ateis kan setahu saya tidak percaya Tuhan ada. Saya kasih tahu. Sedangkan orang saja yang punya keyakinan iman,
bertuhan saat kematian akan menjemputnya, ada mungkin punya potensi rasa takut. Apalagi yang tidak punya pegangan. Lalu pastor suka memuji Tuhan. Saya ambil ref pujian. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang, mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan, itu neraka. Tetapi yang aku tahu pasti kemana aku pulang, kemana aku berpulang nanti, kemana setelah aku meninggal. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan Yesus adalah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sorga kami akan pulang. Lalu dia berkata, amin. Orang yang mengaku ateis berkata amin dari pujian ref itu. Lalu dia berkata, kalau ke sorga, saya juga mau dong. Dan saya beritahu, ada satu jalan menuju ke sorga. Percayalah kepada nama anak Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan jalan satu-satunya menuju ke sorganya Bapa, yaitu hidup kekal di sorga sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang pastor mau sharing tentang sorga dan neraka versi Kristen. Kok versi Kristen, pastor? Artinya di luar versi Kristen mungkin ada sorga dan neraka dengan versi yang berbeda. Ya, meskipun hari ini dalam renungan singkat pastor tidak bisa memberi secara lengkap, tetapi paling tidak beberapa ayat-ayat saya buka bisa untuk membuat kita keadaan sorga seperti ini, neraka ini. Makanya kita jauhi ya sifat-sifat ahli-ahli neraka. Seperti apa? Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang pasti kita selalu ingat bahwa yang hidup bakal meninggal. Saat meninggal kemana? Karena semua tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya sorga dan neraka. Tinggal kita mau kemana, ditentukan hari ini bagaimana kita hidup. Nah, seperti apa gambaran sorga dan neraka versi Kristen, atau apa kata kitab suci? Kita sama-sama melihatnya di time for Bible. Puji Tuhan. Pertama kita lihat dulu Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Lukas 12 ayat yang kelima. Pastor bacakan, selamat mendengarkan. Lukas 12 ayat yang kelima. Firman Tuhan, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Kebanyakan manusia takut kepada manusia. Dia lupa harusnya takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, mereka pasti akan mempercayai firman-Nya dan menjauhi larangannya. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan pasti akan mempercayai firman-Nya dan menjauhi larangannya. Di sini kita membaca, mendengar bahwa takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa membuat orang dilempar masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian sedikit tentang neraka. Apa kata Bible? Dan bagaimana kondisi neraka versi Kristen. Kita maju Injil Matius pasal 10. Kita lihat beberapa bagian di sini. Yang pertama ayat 28. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 28. Firman Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan nanti akan dilempar ke dalam api neraka. Sementara orang yang takut akan Tuhan pasti mempercayai firman-Nya. Apa kata firman Tuhan Yesus? Kita percaya dan belajar menjauhi larangannya. Siap-siap kita akan baca yang lebih ngeri lagi. Maju sekarang Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-49. Serem di sini. Markus pasal 9 ayat 43 sampai ayat 49. Pastor bacakan firman Tuhan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Yang pertama, kita melihat keadaan neraka itu apa? Tempat hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada nama anak Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Terus bagaimana keadaan neraka? Yang pertama kita lihat di sini. Api di neraka, api di tempat itu tidak terpadamkan. Coba kita bisa, atau coba kita untuk membayangkan sebentar. Upah atau hukuman bagi orang yang tidak percaya Tuhan dilempar ke dalam api neraka. Dan di neraka yang pertama kita melihat bahwa di sana ada api yang tidak padam, api abadi. Serem gak? Panas. Udah deh, kita bayangin pun serem. Itu yang pertama. Jadi di neraka itu ada api yang tidak padam. Kita maju ayat 44.
Di tempat itu atau di neraka, ulatnya tidak akan mati. Jadi di neraka itu ada ulat. Ulat di dalam api yang tidak padam, tapi ulat itu tidak mati. Jadi ulat-ulat yang membawa bara api. Serem gak sih? Ulat itu jalan. Ulat saja jalan kadang-kadang di kamar mandi, atau kita lihat, kita rasa geli, rasa takut, rasa jijik. Ini direndam dalam api, tidak mati. Bayangkan, itu udah ngeri. Apalagi kalau sampai ada orang di api itu. Apalagi sampai orang itu di dalam lautan api itu digerogoti oleh ulat itu. Di tempat itu, di neraka, ulatnya tidak akan mati dan apinya, sekali lagi tekankan, tidak akan padam. Jadi jelas. Yang kedua, di neraka itu ulatnya tidak akan mati. Berarti manusia yang dihukum di api neraka atau dilempar di api neraka karena tidak percaya Tuhan. Karena jelas ya, orang yang percaya Tuhan akan mempercayai firman-Nya dan menjauhi larangannya. Tapi sebaliknya, orang yang percaya Tuhan dilempar ke dalam api neraka. Yang pertama, di sana keadaannya di neraka, api tidak padam. Yang kedua, ulatnya tidak akan mati. Berarti kalau ada manusia dilempar di api neraka, mereka juga tidak akan mati. Wow. Karena kalau kita secara nalar kita saja, manusia dilempar dalam api, terbakar dan mati, meleleh jadi cairan. Tapi di neraka, ulatnya tidak akan mati. Berarti ada kemungkinan, ya karena ini bagaimana nalar hamba Tuhan ini coba memberi sedikit bantuan visualisasi, sekalipun tidak sempurna karena keterbatasan otak ini. Tapi kalau ulatnya tidak akan mati, berarti manusia yang dihukum di api neraka juga tidak akan mati. Pertanyaannya, berapa lama tidak akan mati, Pastor? Kan saya katakan tadi bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi. Muda bakalan tua, sehat bakalan sakit. Pada umumnya, hidup bakalan mati, meninggal. Yang abadi hanya sorga dan neraka. Jadi kalau orang dilempar ke dalam neraka akibat tidak percaya Tuhan, berapa lama? Jawabannya adalah kekal. Karena yang kekal hanya dua, sorga dan neraka. Berapa lama tidak akan mati? Di dalam api loh ya. Kekal. Siksa terus menerus tiada henti. Seram, sebenarnya nggak mau ngomong ini, tapi paling tidak sedikit kita diingatkan. Neraka itu ada. Maju ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang
daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 46 sekali lagi. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Jadi penegasan. Satu perikop berkali-kali dikatakan ulatnya tidak akan mati. Di neraka itu apinya tidak padam, ulatnya tidak akan mati. Ini dua yang sangat ditekankan dalam Injil. Gambaran tentang neraka. Jadi kalau di sana misalnya dari daging dibakar meleleh, lalu tengkoraknya dibakar meleleh jadi abu, lalu utuh kembali dibakar lagi, utuh lagi dibakar lagi, utuh lagi dibakar lagi, meleleh lagi, keluar nanahnya lagi, tulang belulang jadi abu lagi karena api yang panas, lalu utuh lagi. Dan itu dirasakan. Bapak Ibu cabut saja satu helai buluh di betisnya, itu sakitnya. Ini kalau dibakar hidup-hidup, serem. Makanya saya sebagai orang yang melayani, Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang mendengar, mari percayalah kepada Tuhan, pada firman-Nya, dan belajar jauhi larangan-larangannya. Maju ya, ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan sorga dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Tadi ada hati-hati dengan tanganmu, hati-hati kakimu, hati-hati matamu, ya. Jangan sampai karena hidup kita sombong, arogan, tidak percaya Tuhan, merasa hebat, nanti satu tubuh semua dilempar neraka. Kalau karena tanganmu engkau tidak percaya Tuhan, potong tanganmu. Kalau karena matamu engkau tidak percaya Tuhan, congkel matamu. Kalau karena kakimu engkau tidak percaya Tuhan, potong kakimu. Kalau karena mulutmu engkau tidak percaya Tuhan, kau menyangkal Tuhan, potong mulutmu itu. Lebih baik masuk di dalam hidup kekal sorga, nanti kita lihat sorga seperti apa, daripada dengan tubuh yang utuh dilempar ke dalam api neraka. Serem. Kembali 48, di sana katakan, di mana tempat itu di neraka, ulat bangkai dan api tidak padam. Nah, di sini ada kata bangkai. Jadi ulat tidak mati, ada bangkai. Ya, bangkainya bisa menjadi manusia dihukum. Bangkai juga tidak mati. Di mana-mana kita tahu secara logika kita, yang kita tahu nalar kita, bangkai ya sudah tulang belulang, habis. Tapi di neraka bangkai juga tidak mati. Ngapain? Teriak kesakitan. Bangkai tidak mati, ngapain? Dia teriak kesakitan dan mungkin minta ampun. Ayat 49. Karena setiap orang digarami dengan api. Udah jelaskan tadi bangkai, sekarang ada Bible mencatat orang. Jadi di neraka nanti ada orang yang dilempar ke sana, dan satu lagi dikatakan apa? Di neraka itu orang akan digarami
dengan api. Serem gak? Serem banget. Digarami dengan api. Seperti ini siksa yang sempurna deh. Di neraka itu satu, apinya tidak padam. Dua, ulat tidak akan mati. Tiga, bangkai tidak akan mati. Empat, di sana orang akan digarami dengan api. Jadi di neraka, tempat penghukuman, api abadi. Ya, kalau saudara pernah dengar istilah di neraka setan menghukum manusia, itu bukan menurut firman Tuhan. Ya, di neraka hanya terdengar ratap kertak gigi, tangisan serem. Di neraka tempat hukuman dan di sana api siksaan. Dua Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sekarang Pastor baca dari 2 Petrus 2 ayat yang keempat ya. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di sini kita melihat satu lagi tambahan. Di neraka itu digambarkan seperti gua-gua gelap. Terdapat suara jeritan, ratap, kertak gigi, api yang menyala, ulat tidak mati, orang yang digaram dengan api, dan bangkai di mana-mana, serta bau amis pasti tercium. Serem banget kan? Serem banget. Mari Bapak Ibu sekalian yang nonton ini, yang dengar ini, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau masuk surga. Ke neraka itu hal yang mengerikan. Tapi ada hal yang lain lebih mengerikan. Apa itu? Kalau ke neraka bareng keluarga. Ini bukan wisata. Bukan honeymoon. Bukan bulan madu. Ke neraka adalah sesuatu yang paling mengerikan, tapi ada yang lebih mengerikan. Kalau ke neraka bareng keluarga, bisa, gak usah bayangkan deh seremnya. Tersiksa dan melihat keluarga dibakar api. Sudah. Itu tadi sedikit gambaran soal neraka. Sekarang kita masuk yang abadi ada. Sorga juga abadi. Puji Tuhan. Sorga juga abadi. Dan upah orang percaya adalah sorga.
upah orang yang hidupnya percaya Tuhan Yesus, mati masuk sorga. Sekarang kita maju, kita mau dengar tentang sorga. Sorga selalu indah, neraka selalu serem. Cuma kadang-kadang di dunia ini kita terbalik-balik. Ya, kita melihat neraka seperti indah. Kenapa? Karena masih masa promosi. Ada satu kisah, udah lama banget ini dengar kisah ini. Ya, ada orang, ini hanya ilustrasi ya, dibawa jalan-jalan oleh malaikat ke sorga dan ke neraka. Ya, jadi waktu masuk ke neraka dulu, di neraka itu dia lihat ya, ada diskotik, wis, ada kehidupan dugem, dunia gemerlap, wis. Di sana dia lihat ada narkoba, pesta seks, pesta obat-obatan, wah, hura-hura gitu ya, berlimpah-limpah. Di sana ada narkoba gitu dalam ilustrasi ini. Di sana narkobanya bebas, tidak ada polisi tangkap. Lalu udah kan? Itu apa tadi tempatnya? Itu kata malaikat, neraka. Oke, dia sudah terpukau. Lalu akhirnya, ayo kita lihat sorga. Di sorga dia melihat orang-orang ibadah. Orang-orang menyembah Tuhan. Seperti orang benar di bumi, suka ibadah menyembah Tuhan. Seperti kita ini loh Bapak Ibu sekalian, tiap pagi tidak masuk hari yang baru sebelum kita memuji Tuhan dengar firman-Nya. Nah, orang ini merasa kok bete ya, jenuh ya, kadang sorga kok gini-gini aja, tidak asik, kurang meriah. Akhirnya ditanyalah kepada orang ini sama malaikat. Oke, mau pilih mana nih kalau nanti mati? Dengan lantang dia berkata, dia memilih neraka. Karena pikirannya, neraka asoy, neraka asik, neraka bisa pesta, Udah ya? Udah. Singkatnya, akhirnya orang ini meninggal dunia. Seperti keinginannya, dia dibawa masuk ke neraka. Sampai di depan pintu neraka, dia rasa kenapa rasa bau amis ini, rasa panas terlalu ini. Dia masuk pintunya, ditutup pintunya, di dalam dia hanya melihat api, dan api. Dia komplain, dia tanya sama malaikat, kenapa waktu saya dikasih tunjuk itu tidak begini kondisinya? Ada pesta narkoba, ada pesta seks, ada badugem, ada foya-foya, hura-hura. Apa kata malaikatnya? Oh, waktu Noni lihat, waktu Anda lihat itu, kapan hari? Itu lagi masa promosi. Persoalannya sekarang ini promosinya udah habis. Dan inilah kenyataan neraka yang sesungguhnya. Yaitu apinya menyala, tidak akan padam, ulat-ulat tidak akan mati, terdapat ratap retak gigi. Dan di sana bangkainya bau, dan manusia orang digaram dengan api. Saya nggak mau. Sudah terlambat, hati-hati. Sudah terlambat. Sekarang kita mau bicara soal sorga. Yes. Wahyu 14 ayat 13.
Wahyu 14 ayat 13. Puji Tuhan. Pastor baca ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini ayat populer banget. Orang Kristen meninggal dipasang di bunga atau dikotbahkan sebagai penguat, penghibur bagi keluarga terkasih. Ayat Wahyu 14:13. Berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan, karena sesungguhnya mereka sudah masuk sorga. Karena ini suara dari sorga, firman sorgawi. Jadi orang meninggal yang semasa hidupnya dia percaya Tuhan Yesus, waktu mati, kata firman Tuhan, mati dalam Tuhan, mati masuk sorga. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang Pastor mau kasih sedikit gambaran bagaimana keadaan di sorga dan apa yang dibuat orang-orang yang diselamatkan masuk sorga. Maju. Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 1. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Ngapain? Mereka dari mulutnya berkata, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan pada Tuhan kita, Bapa sorgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi di sorga nanti orang-orang percaya itu beribadah, itu memuji Tuhan, itu menyorakkan kebesaran Tuhan, dan mereka berkata haleluya. Haleluya dalam dua false, halelu dan yah. Halelu, terpujilah Yahweh. Terpujilah Yahweh Elohim Sefaot, Tuhan semesta alam. Haleluya, terpujilah Bapa di sorga, Elohim yang hidup, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Jadi nanti saudara-saudara, orang percaya Tuhan saat meninggal masuk sorga, dan nanti di sorga saya dan saudara-saudara sekalian akan beribadah. Maka sejak di dunia ini latihlah dirimu beribadah, karena nanti di sorga kita akan menjadi pribadi yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kalau ibadah di bumi perlu lampu. Bulan lalu kami ibadah, itu tiba-tiba PLN-nya off, lampunya gelap. Tapi di sorga ibadahnya terang, bahkan tidak pakai PLN, karena Tuhan langsung menjadi cahayanya. Yes! Kita maju. Kitab Wahyu 21 sekarang. Wahyu 21 ya, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan.
Sekarang yang terakhir saja ya, Pastor sampaikan hari ini tentang sorga. Bagaimana keadaan sorga? Kalau tadi kan kita lihat, oh orang-orang yang masuk sorga, dia ibadah, puji Tuhan. Nah di hukumnya, tidak ada di sana api neraka, nggak ada. Ibadah, artinya damai. Damai. Nah, bagaimana keadaan di sorga? Wahyu 21 ayat 10 sampai 11 dulu. Nah, kita lihat sebentar ayat berikutnya. Ya, firman Tuhan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia tunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Elohim, dari Bapa, dari Sang Pencipta. Ayat 11, gimana keadaan kota itu? Kota itu penuh dengan kemuliaan sorga, kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Bahkan jalannya dari emas murni. What? Jalannya di kota itu, kota mulia, surga Bapa. Itu jalannya bukan teraspal, tetapi dari emas murni. Makanya Bapak Ibu nih yang udah diberkati, yang punya emas, jangan sombong, apalagi sombong sekali jangan. Emasmu itu paling banyak baru paling berkilo-kilo. Di sorga Bapa nanti itu cuma jadi aspal. Makanya kalau saudara diberkati, ya nggak usah terlalu pamer-pamer. Ya, lebay, pakai cincin aja baru ratusan gram sudah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biasa aja keles, karena di sorga Bapakku nanti emas itu cuma jadi aspal. Saya punya kisah juga ingat, itu masih waktu sekolah Alkitab sih. Ya, ada orang, ini ada ilustrasi ya, dijemput sama malaikat. Ya, orang ini kebetulan dia pedagang emas. Dan orang ini percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya. Nah, waktu mau dijemput, sudah, balik. Nanti masuk surga. Tunggu dulu. Dia ambil karung, lalu dia ke berangkasnya, dia masukin emas-emasnya, cincin kecil, cincin besar, emas batangan, logam mulia, wah dia masukin. Akhirnya gitu, berat kan ratusan kilo, dia panggul. Mereka tanya, ngapain? Masa tertindih beban berat? Kan sudah masuk surga nih. Iya, tapi kan ini emasku, saya mau bawa ke surga. Nggak usah dibawa ke surga. Dia pede, udah aku bawa ke surga sih, upahnya percaya masuk surga. Ini ilustrasi loh ya. Nggak usah, tapi ratusan kilo loh. Ya oke lah, banyak ton lah sudah. Emang bisa kuat diangkat ton gitu. Oke lah, ilustrasi ini hanya sekedar membuka pikiran kita, pencerahan saja. Nggak usah. Dia merasa punya emas banyak. Tau-taunya sampai di sorga, dia malu.
Kenapa? Karena dia banggakan di dunia ini punya banyak emas. Ternyata di sorganya Bapa yang diajarkan di dalam Alkitab ini versi Kristen, sorganya versi Kristen. Apa kata kitab suci? Ada mungkin sorga versi lain. Ya, menurut kitab suci masing-masing. Kalau saya beriman pada kitab suci, Bible, Tuhan Yesus, firman Bapa. Sampai di sorga dia malu. Kenapa? Karena ternyata di sorga emas itu cuma jadi aspal. Berarti kalau aspalnya itu berarti kerikil-kerikilnya juga dari emas murni. Berarti di sana kerikil dan batu-batu dari emas. Malulah dia. Makanya sama Tuhan jangan sombong-sombong. Gak ada apa-apa. Sekecil itu saja gak ada apa-apanya kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Saya hari ini menjadi orang benar bukan karena saya hebat, bukan karena ketampanan, bukan karena kepintaran, bukan karena bukan. Semua karena Tuhan saja. Sekarang kita lihat nih, betulkah di sorga jalannya dari emas, aspalnya emas? Kita lihat, maju ayat 18 ya, dari kitab Wahyu 21. Kita maju ayat 18, 19 sampai dengan ayat 21. Ya, Wahyu 21 ayat 18 sampai dengan 21. Puji Tuhan. Saya bacakan sekarang ya. Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Selamat dengarkan. Di sorga seperti apa keadaannya? Berlanjut di sini. Tembok di sorga itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Wow. Harus bilang wow. Harus dong. Bayangkan di sorga Bapakku nanti disediakan bagi kita yang percaya dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Temboknya dari permata yaspis, kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Katanya Pastor Andy, aspalnya juga emas. Nanti kita lihat ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud. Wow, batu-batu termulia. Ayat 20, dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu lasu ardi. Dan yang kedua-belas batu kecubung. Ini batu-batu yang mahal-mahal. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan perhatikan, jalan-jalan kota itu dari emas murni, alias aspal di sorga itu dari emas murni. Murninya, saking murninya, bagaikan kaca bening. Puji Tuhan, senang banget kan kita dengar ini. Inilah gambaran sorga dan neraka
versi Alkitab. Kiranya semua kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan menjauhi larangannya. Bagi saudara yang masih ragu-ragu atau belum percaya, izinkan saya hamba Tuhan membacakan 3 ayat yang terakhir hari ini sebelum kita berdoa. Bagi saudara yang sudah percaya, puji Tuhan, ayat ini menjadi ayat hafalan kita dan kita bagikan pada orang-orang lain yang masih ateis atau yang masih belum diselamatkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 13. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 13. Bacakan buat saudara sekalian, selamat mendengarkan. Dan inilah kesaksian itu. Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Anak Bapa. Anak Bapa, Yesus namanya, yes. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Bapa tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membawa jutaan jiwa ke sorga. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang sederhana ini, yang dari seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu mengerti teologi, saya membacakan firman ini kiranya menjadi rema bagi saudara-saudara sekalian, dan bisa membuat hatimu yang tadi belum percaya menjadi percaya Tuhan Yesus, supaya kita juga menjadi warga sorga, dan segala keindahan yang kita baca, situasi keadaan di sorga juga menjadi bagian kita. Kalau tadi Pastor mulai dengan kesaksian cerita orang yang mengaku ateis saja, dia berkata, kalau ke sorga saya mau ikut. Dan saya beritahu, Tuhan Yesus memberikan jaminan. Barang siapa percaya kepadanya, mereka kalau mati masuk sorga. Tuhan Yesus berkatilah semua hati pendengar ini, supaya mereka memberikan hatinya, percaya firman-Mu, takut akan Engkau, dan hidup menjauhi larangan-larangan-Mu. Diberkati semua Bapak Ibu sekalian dengan apa yang sudah kita dengar, taburan sabda firman Tuhan ini. Amin. Buat renungan firman Tuhan dan sharing kesaksian dari Pastor Andy. Sekarang Pastor mau memberkati air minum bagi saudara-saudara yang sedang membutuhkan air doa kesembuhan. Sekali lagi, air doa kesembuhan ini adalah air putih biasa yang hamba Tuhan bantu mendoakan. Tidak diperjualbelikan, tidak dikirim. Kalau saudara di Balikpapan mau ambil, silahkan, tersedia, ambil sendiri. Kalau saudara di luar kota butuh,
Saudara ikut live streaming saja, sama-sama kita doakan. Air ini air biasa, tetapi membuat air ini menjadi air doa yang membawa kesembuhan. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik di tangan saudara, baik yang engkau angkat maupun engkau tumpang tangan, itu adalah air biasa. Hamba Tuhan membantu mendoakan, mengucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini menjadi air berkat, air doa yang membawa kesembuhan di tubuh Anda. Kalau engkau sedang sakit, engkau meminumnya, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kalau engkau memberi kepada orang lain yang sedang sakit, yang butuh, atau pasien di rumah sakit, mereka juga boleh mendapat kesembuhan, berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy mau meminumnya. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat wadah ini. Engkau memberkati kami semuanya. Bersyukur banget buat firman Tuhan. Sekarang Pastor akan memberkati, mendoakan tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Kalau engkau rindu didoakan, engkau percaya kesembuhan ilahi itu ada, angkat tangan saudara. Baik. Setiap tangan yang terangkat, Pastor Andy hamba Tuhan membantu mendoakan. Saat ini aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu terkasih, Anda yang terkasih yang sedang sakit. Aliran kesembuhan ini memberkati kesehatanmu, menyembuhkan engkau dari sakit penyakit, dan membuat engkau sehat kembali. In Jesus' name. Sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau terima sekarang. Engkau terima dan bahkan bukan hanya engkau terima dengan iman, yakin, tapi saudara merasakan ada getaran, ada aliran, ada kuasa yang sedang bekerja di tubuh Anda, yang sedang memulihkan kesehatan Anda, dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaannya baik, pekerjaannya sempurna. Tubuhmu bukanlah sarang penyakit lagi. Tubuhmu sekarang menjadi kesaksian rumah kesembuhan. Dalam nama Yesus. Wow, kita terima dan kita merasakan. Tiba-tiba sekarang ini tubuhmu menjadi kuat. Yang lemah kuat, yang sakit sembuh, yang susah mendapat penghiburan dan jalan keluarnya. Saya berdoa, yang berdosa, firman Tuhan datang membuat engkau merdeka, karena firman menguduskan Anda sekalian. Dan bertobatlah, akuilah kesalahan di depan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengampuni kesalahanmu. Mungkin di antara saudara ada yang sakit sudah lama,
belum sembuh. Akuilah Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan Yesus, supaya kasih dan kuasa-Nya membawa pemulihan. Sebab yang saya tahu adalah pengampunan Tuhan itu memulihkan saya. Pengampunan Tuhan memulihkan engkau. Pengampunan dari Tuhan menyembuhkan sakitmu. Amin. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dimateraikan doa ini, dan semuanya sehat-sehat, diberkati Tuhan, panjang umur. Amin. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Senang banget Pastor sudah bisa melayani saudara sekalian. Masuklah hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Besok lagi, jika saudara suka, besok boleh ikut. Kalau saudara nggak suka, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kalau saudara-saudara terberkati dan merasa pesan surga neraka ini perlu didengar oleh orang lain, silakan di-share. Pastor izinkan share. Ya, tidak perlu izin. Yang penting captionnya jangan sara, jangan yang provokasi. Tapi kalau memberkati, silakan. Saya senang memberkati. Saja. Bless you all. Ingat ya, sola fide. Hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Dadah. Yes, saya sehat. Yes, saya sembuh. Yes, saya bersuka cita. Tuhan terima kasih. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.